Kita tahu bahwa, bayangkan misalnya dalam modal yang paling kecil, di Bekasi kemarin, tersedia 2.000 lapangan kerja yang datang 25.000 orang. Di belakangnya ada problem ideologi pasti. Jadi ini kesempatan yang bagus bagi Great Institute untuk mendefinisikan kembali apa sebetulnya yang kita inginkan dari kebijakan yang mengarahkan hidup kita berbeda dengan rejim sebelumnya. Dan dunia hari ini saya kira juga ada dalam kondisi yang sama. Orang pindah dari mengeluh-eluhkan growth pergi pada degrowth, mengeluh-eluhkan akumulasi pergi pada kooperasi. Seluruh dunia begitu. Kalau kita ikuti perjalanan kapitalisme dunia, itu setiap tahun Sri Mulyani ada di Davos, ikut dalam konferensi untuk memastikan arah kapitalisme dunia dipimpin oleh orang yang namanya Klaus Schwab, yang mendirikan World Economic Forum itu di Davos dari tahun 50. Terakhir pendiri kapitalisme ini bilang, kita akan gagal menghasilkan keadilan kalau kita terus bertumpu pada growth. Sebenarnya nggak berubah. Ada satu buku yang bagus tuh, The Economics Doesn't Lie. Economics does. Ilmu ekonomi tidak akan berbohong karena itu metodologi. Tapi ekonom akan berbohong karena ada kepentingan politik di situ, apalagi ekonom yang jadi menteri itu, atau menteri yang ekonom. Itu hal yang biasa. Ini yang saya kira harus diperhatikan oleh Great Institute, bahwa kita mau coba tuntun ideologi itu, tetapi jangan halangi orang untuk mempersoalkan metodologi di dalam membuat kebijakan. Jadi saya senang bahwa teman-teman akhirnya bisa menemukan bahwa kristal pertama dari kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme dalam bentuk apapun tuh. Yang jelas dia tidak pro kapitalis. Mungkin dia ingin buktikan itu dengan melempar kaosnya supaya buruh tahu bahwa dia akan hidup bersama kaum buruh. Nah, ini yang mesti diyakinkan, bahwa sekali keringat itu bertemu dengan keringat buruh, pertemuan itu akan lebih besar dari jumlah keringat. Jika ada prinsip the whole is greater than the sum of its part. Penyatuan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi orang akan tagih seterusnya. Apakah konsistensi ini bisa kita pertahankan? Mulai dengan ucapkan 5 miliar ada di desa-desa. Itu artinya dihidupkan harapan. Artinya identitas primer dari Prabowo adalah memelihara daya beli rakyat. Dasarnya itu. Nah, di sini trikinya ada di situ. Dan sekaligus kita coba nanti lihat bagaimana Great Institute ini berupaya untuk meneliti semua hal tanpa menutup diri dia juga akan diteliti oleh masyarakat. Nah, itu nikmatnya jadi peneliti. Tapi kita ingin yakinkan bahwa para peneliti harus dilindungi kebebasan akademis mereka. Kita tahu bahwa dalam sejarah penelitian, orang pertama yang kita kenal peneliti fisika itu namanya Archimedes, yang memulai dengan slogan Eureka, saya tahu. Waktu dia sebut Eureka itu, dia mengerti hubungan antara tubuhnya dan berat jenis air yang kemudian berubah menjadi kepastian matematika karena ada penelitian. Tetapi kita tahu juga dalam sejarah Archimedes ini tragis. Satu waktu Archimedes diminta untuk menerangkan satu formula kepada Raja Yunani, Raja Athena. Teruslah Jaksa Agung Athena jemput Archimedes. Jaksa Agung ini tiba di rumah Archimedes. Di halaman rumahnya Archimedes lagi bikin gambar-gambar itu. Tentu sebagai mathematician dia lagi bikin formula tentang satu rumus. Tapi si Jaksa Agung ini nggak ngerti bahwa Archimedes itu lagi berpikir. Si Jaksa Agung, kamu dipanggil oleh raja, kenapa masih menulis di tanah? Apa gunanya? Archimedes bilang, saya lagi menghitung kalkulasi matematik, mungkin kalkulus atau diferensial 3. Saking keselnya menunggu lama si Archimedes ini.
Putusan raja itu memenggal kepala. Kelamaan lu. Kita lihat bagaimana kekuasaan tidak mengerti ilmu pengetahuan. Nah, prinsip itu yang juga kita ingin jaga. Supaya kekuasaan tidak menghalangi pengetahuan bertumbuh berdasarkan niat dia sendiri. Jadi sekali lagi kita ingin ucapkan selamat pada kawan-kawan, juga teman-teman semua di sini. Tapi hal yang ingin kita nilai dari awal, ada ambisi kita sebetulnya untuk memunculkan seorang pemimpin yang di backup dengan kuat oleh naluri dia untuk menghasilkan kesejahteraan. Mudah-mudahan naluri itu bertahan sampai 2009 pada Presiden Prabowo.